panganane ati. Lajeng panganane roh niku nggih ilmu pengetahuan, khusus ilmu lillah billah rasul billah lil ghaus billah niku wau. Dun pas. Atine niku lek apik, perbuatane apik. Lek roh apik, memahami sapa anane awake dhewe, sapa anane Allah Subhanahu wa taala. Lah niku sing dari sempurnane takwa. Lek sing roh sing dikai panganan gur roh tok niku mengke dados napa? Aliran kepercayaan. Roh aku manungsa diwajibne ibadah Allah. Kewajiban ibadah. Tapi gak nglakoni kata niku. Mergo niku ma'rifat. Kata kadang tiang ma'rifat betul soal kata. Amargi napa? Atine mboten resik. Atine dikuasai nafsu. Kowe salat cukup ngakoni Allah Tuhanku. Kata ngoten niku. Mergo niku ma'rifat. Nanging atine resik. Maksudnya ngoten. Lek ma'rifat niku lek atine resik, insyaallah niku saged wonten dorongan nglakoni ibadah secara syariat. Tapi lek atine reget dikuasai nafsu, boten wonten dorongan nglakoni syariat. Namung hakikat wae Allah Tuhanku sing tak sembah. Paham? Nang boten nglampahi. Lah niki bahayai nggih, bahayai. Sebagai muaswakidiyah itu memahami itu. Karena beliau orang terpilih. Sehingga beliau menciptakan metode yang disebut wakidiyah. Kemudian pengawakidiyah itu dia harus berjuang. Maka itu muncullah nama perjuangan wakidiyah. Apa itu perjuangan wakidiyah? Usaha, perjuangan rin, usaha bersungguh-sungguh lahir dan batin untuk menyelamatkan diri kita, keluarga kita, di samping umat dari rusaknya keimanan. Nah, niku perjuangan wakidiyah saking bahasa Arab nggih. Wakid setunggal nggih. Lajeng ditambah ya tak marbutoh dados wakidiyah ingkang maknane golongan orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala atau golongan Allah, golongan wong sing nyuciake Allah mriku. Terus golongan wong sing nyuciake Allah saged disebut golongan wong kang bertakwa tekan Allah taala. Terus lempun didadari satu perjuangan lan wakidiyah nggih. Perjuangan kalau wakidiyah didadosaken setunggal. Dados perjuangan wakidiyah. Sing artosipun usaha sungguh-sungguh baik lahir maupun batin untuk menyelamatkan diri kita, keluarga kita, di samping umat dari rusaknya keimanan, dijadikan golongan orang yang bertauhid kepada Allah atau dijadikan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ sebenarnya kalau kita tarik ke kalimat mutakin. Jadi wakidiyah sebenarnya golongan orang bertakwa juga bisa. Sehingga kita menjadi golongan bertakwa. Di satu Syawal ini kita yakini, tidak kita yakini, kita ainul yakin tidak, kita hakul yakin sajalah, hakul yakin
bahwa beliau mengantar kita kepada Rasulullah. Beliau mengantar kita kepada Allah. Yang fungsinya memohon keampunan bagi kita, bagi keluarga kita, bagi teman-teman kita, bagi umat, bagi bangsa kita, sehingga di satu Syawal ini atau di bulan Syawal ini, yaitu di bulan Syawal 1446, mudah-mudahan Allah menghapus semua dosa-dosa kita, baik dosa-dosa kepada Allah, khususnya dosa-dosa kepada manusia lain. Di samping itu, marilah kita saling mengikhlaskan satu sama lain. Apapun sakitnya hati kita, seperti apa yang disampaikan Yai Mas Duki tadi, kita mengalami pesakitan kehormatan, pesakitan harta benda, pesakitan perasaan. Kalau bisa di bulan Syawal ini malah kita ikhlaskan semuanya, sehingga kita tergolong orang yang menang, tergolong orang yang panen raya. Tidak hanya itu, kalau kita menang, sempurnanya orang tua kita yang telah disiksa, dihapus siksanya. Itu yang dikatakan sempurnanya kemenangan. Mudah-mudahan Syawal tahun ini kita diberi kemenangan sempurna, sampai anak turun kita kelak. Mudah-mudahan kita setiap saat menjadi orang bertobat kepada Allah Ta'ala. Karena tobat itu ada dua macam. Yang pertama, batasan tobat di saat roh sudah ada dalam tenggorokan, di saat kita tahu alam yang lain, itu tobat sudah tidak terima. Yang kedua, di saat tobat tidak diterima, kita masih hidup, bila Quran sudah tidak bisa dibaca tulisannya. Artinya, setelah kiamat, sebelum kiamat, pertama munculnya asap dukun, asap hitam yang beracun. Kemudian munculnya hawa segar dari Yaman, di mana setiap orang Muslim yang bertakwa di saat itu sudah menghirup semua mati, dan hanya orang-orang munafikin yang tidak mati, sehingga mereka mengetahui kiamat betapa menakutkannya. Di saat itulah, di saat matahari terbit dari barat, Quran sudah tidak bisa dibaca tulisannya. Di situ tertutuplah pintu tobat. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan tobat sebelum kedua hal itu terjadi, sehingga kita menjadi golongan orang yang diridhai Allah, menjadi golongan orang yang husnul khotimah bersama orang-orang yang beriman, bersama orang-orang yang menjadi pilihan sebagai ta'ala, termasuk kelompoknya masing-masing. Kalau kita wakidiyah, di bawah kelompoknya Mbah Yai Majid Quddusallahu Sirrahu. Mudah-mudahan kita menjadi kelompok beliau dan diakui menjadi pengikut beliau. Hadirin yang kami hormati, sebaliknya, saat sore-sore wong sing wis ketemu wakidiyah, nanging ora nyurteni sapa sing nyipta. Ini pengertian ngeten. Awake dhewe wis ketemu sapa wakidiyah dan ajarannya, wis ketemu perjalanan wakidiyah, nanging tanpa disadari awake dhewe niku nglakoni sing boten sesuai kalih sing kersane Mbah Yai. Niku bakal cilaka awake dhewe hadirin. Mula niku monggo kita introspeksi. Kita nyuwun ngapunten terima kasih Mbah Yai. Nyuwun ngapunten terima kasih Kanjeng Nabi. Nyuwun ngapunten terima kasih Subhanahu wa taala. Khususipun dumateng Mbah Yai. Amargi ingkang saged sampai dzaq bihaqatul Muhammadiyah
namung para nabi dan rasul. Nyurapunten. Para sultan alia kula karu nyurapunten. Terus ngaten nggih. Kalau kita sampai ke Allah, itu kita sampai zauq akadiyah. Jadi pengertiannya hampir sama. Isyraq akadiyah ada, zauq akadiyah ada. Isyraq bihaqatul Muhammadiyah ada, zauq bihaqatul Muhammadiyah ada. Istilah wakidiyah ada, zauq wakidiyah ada. Di situ. Jadi makam yang utama kalau kita sampai ke Allah, itu kita harus mencapai makam isyraq atau makam zauq akadiyah. Untuk mencapai makam zauq akadiyah, kita tidak mungkin mampu. Yang mampu hanya para nabi dan rasul. Terus kita sampai zauq bihaqatul Muhammadiyah, kamu mungkin mampu. Karena syaratnya mutlak. Ke zauq akadiyah harus sampai syaratnya ya ke Tuhan harus sampai zauq akadiyah. Sedangkan zauq akadiyah hanya tempatnya para rasul dan nabi. Makamnya rasul dan nabi. Padahal kalau kita harus sampai ke Allah, kita harus sampai ke makam itu. Bagaimana caranya? Syaratnya, kalau ke makam itu kita harus sampai ke makam zauq bihaqatul Muhammadiyah. Kita tidak mungkin mampu. Yang mampu hanya para sultan alia. Semuanya mampu. Lah kita saat itu di zamannya Syekhuna wa Murabina Mbah Rama Haji Abdul Majid Marqadosoro. Kita juga melakukan apa yang dikersakkan beliau. Dengan otomatis kita sudah sampai zauq wakidiyah tanpa kita sadari. Kalau kita zauq wakidiyah, insya Allah oleh beliau diangkat dengan kendaraan yang saya terangkan tadi kepada zauq bihaqatul Muhammadiyah. Kalau kita sampai ke bihaqatul Muhammadiyah, insya Allah kita bisa sampai ke zauq akadiyah. Di situ. Jadi intinya di dalam kehidupan ini, kita di dalam mengarungi kehidupan di alam fana ini, satu kuncinya sam'an wa ta'atan dumateng Syekhuna wa Murabina Mbah Rama Haji Abdul Majid Ma'ruf Qadassallahu sirrah. Tapi yang benar-benar sam'an wa ta'atan, benar-benar taslim. Jangan sampai taslim hanya di mulut. Ditekai podo-podo aku yang bahaya, aku yang bahaya. Kan banyak seperti itu. Podo yang bahaya ini. Jangan seperti itu. Karena apa? Ada pertanyaan. Di saat mulut kamu bicara derek bahayai, derek bahayai, derek bahayai, apakah benar? Di saat mulutmu bilang derek bahayai, benarkah? Di hatimu hanya ada satu orang itu bahayai. Kalau di hatimu ada orang lain, berarti munafik. Bahkan mendoakan bahayai, menyakiti bahayai. Jangan sampai terjadi. Itu contoh. Si A ngaku dari bahayai, tapi di hatinya masih ada sapi, berarti mendoakan bahayai. Jangan sampai hatinya ada sapi. Diam hatinya harus ada bahayai. Karena sapi tak ingin sebagai pos. Sapi buatan pengen jadi pos. Menggelali buatan ngerti bahayai. Bila hati kita, bila mulut kita bicara dari bahayai, kita tanamkan di hati kita hanya ada satu guru, yaitu Mbah Yai Majid Qadassallahu sirrah.
Jangan ada sapi. Kalau suwun niku supaya selamat. Amargi sapi tugasnya namung wabil hati ila siratal mustaqim. Menunjukkan kebenaran secara lahiriah. Hati sapi tugasnya namung wabil hati ila siratal mustaqim. Menunjukkan kebenaran secara lahiriah. Dan yang membina, mengarahkan, mengantar kita kepada Allah melalui pihak Muhammadiyah hanya Mbah Yai Maswakidiyah dengan pancana durungnya. Ngapunten. Ini kalau terang pindah sepados berarti salah paham. Safi namun nggak bilati ila siratal mustaqim. Hanya diberi hak menunjukkan kebenaran. Siapa kebenaran itu? Yang Mbah Yai. Safi hanya diberi hak membina secara lahiriah. Maka itu jangan sampai lahiriah yang saya bina bertentangan dengan batiniah yang dibina Mbah Yai. Harus seirama, saklek, seiring, supaya bisa balan. Ada batin. Sampai tugasnya lahir, baik batin. Sehingga kita bisa saklek. Jangan sampai sapi berbeda dengan Mbah Yai. Nanti kalau sapi berbeda dengan Mbah Yai lagi, menafak malih. Batinnya ngalor. Lahirin itu. Menafak malih nih mungkin. Bener selamat. Sing saya ramakkan Mbah Yai. Dan itu yang bertakwa. Ini Bu. Mbah Yai ini kenapa? Yaman miftah kalamullah. Berarti sebenarnya itu makamnya Yaman miftah kalamullah yang terkunci. Apa nih maksudnya? Beliau sebenarnya kunci atau apa itu? Atau dengan kata lain apa ya? Kunci itu bisa dikatakan apa ya? Ya Allah. Metode untuk melaksanakan mengejauhkan Al-Quran Mbah Yai. Sudah contoh gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah. Lan aku orang gawe jin. Manungso kejaba ibadah kelawan aku. Ini kamu jelas. Ini kalimat langit. Le diomong nih bahasa bumi kejaba niku tidak lain. Jadi saya menciptakan manusia dan jin hanya untuk ibadah kepada. Kalau diartikan bahasa dunia seperti itu. Terus sekarang mari kita berpikir. Mari kita berpikir ke dalam diri kita masing-masing. Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial. Yang artinya tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Tidak bisa hidup tanpa interaksi kepada orang lain. Pertanyaannya, mungkinkah setiap saat kita ibadah kepada Allah sebagai makhluk sosial? Saya kira tidak mungkin. Nah, di sini Mbah Yai tampil memberi kunci agar kita bisa melakukan perintah Allah setiap detik. Apa itu kuncinya? Lillah. Dalam hubungan kabuluminas, kula kali panjenengan interaksi jagongan, hubungan kerja, ngisi bidang, kita niat lillah, li Rasulullah. Insya Allah, niku sampun nglakoni perintah Allah. Dumateng surat Az-Zariyat 5 mau. Pramenika beliau niku wonten sing dawuh ne bapak beliau niku yaman wisaka kalamullah. Di samping niku beliau juga yaman
Miftaka. Dua kalimat syahadat. Saat ini setiap saat, setiap waktu subuh, waktu zuhur, waktu asar, maghrib, nisa, niku dirikanlah sholat. Seruan dirikanlah sholat. Karena dirikan sholat ada makna tersendiri yang lebih. Di mana makna itu? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Semuanya, bahkan sholat umat untukmu ya Allah. Nah, itu tidak hanya di dalam sholat. Di sholat kita juga, hati kita juga untuk Allah. Hidup untuk Allah. Semuanya. Artinya ibadah kepada Allah. Sebagaimana kita melakukan itu? Tetap saja dengan lillah li rasulil ghos. Itu sudah mengejawantakan sholat dalam kehidupan sehari-hari. Belum lagi syahadatnya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang kami sembah selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini pengertiannya ada dua hal. Yang pertama, bersaksi. Ya. Bersaksi itu melihat, menyaksikan, atau tidak. Bersaksi otomatis melihat. Terus apakah kita sejaman dengan Rasulullah? Kan tidak. Otomatis bersaksi harus melihat. Kan gitu. Nah, di sini Mbah Yai pernah dawuh pada saya. Memang wong enggak menyadari. Saja ini bersaksi ini wis suwi. Dia zaman azali bersaksi kan. Di saat roh sebelum ditimpan di dalam rahim, dia roh sudah bersaksi. Maka itu kesaksian kita sah. Walaupun secara lahiriah kita sekarang bukan zamannya beliau. Tapi insya Allah sah dari beliau. Karena apa? Dia roh sudah bersaksi. Karena apa? Berjanji di dalam roh kita ya, janji pada Allah ya, menghasilkan 3 piagam. Yang pertama, janji mengakui Allah Tuhan kita, maka Rasulullah utusannya. Yang kedua, berjanji menjauhi larangan-larangannya. Yang ketiga, berjanji melakukan perintah-perintahnya. Nah, itu sudah 3 piagam, sudah janji saksi kita kepada Allah dan kepada Rasulullah di saat itu. Dan orang-orang yang bertakwa otomatis orang ingat itu melakukan kesaksiannya secara roh sebelum roh dititipan ke dalam segumpal daging. Sedangkan ngejontanya atau memanifestasikan saat kita baru dimunculkan di muka bumi secara lahiriah. Di situ. Terus bagaimana agar saksi kita yang bahasa itu bisa dijontakan? Lillah. Nah, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang kami sembah selain Allah. Bagaimana mengejontakan? Dengan niat lillah. Kita niat lillah sudah otomatis mengejontakan. Syahadat yang pertama. Kemudian bagaimana jawabannya syahadat yang kedua? Li Rasul. Maka itu lillah billah rasul birasul billah itu sebagai manifestasi daripada syahadat yang pertama dan kedua. Insya Allah itu juga petunjuk penerapan ilmu pengetahuan kita.
Kalau kita melakukan, saya yakin, bahkan aku yakin menjadi golongan yang bertakwa.